apa kabar hari ini? Nah, di video kali ini kita akan membahas salah satu aliran filsafat pendidikan yang dikenal dengan istilah esensialisme. Jadi, apa sih sebenarnya esensialisme itu? Kita mulai dari definisinya dulu ya. Esensialisme adalah sebuah aliran dalam filsafat pendidikan yang menekankan pengajaran mata pelajaran inti seperti matematika, sains, bahasa, dan juga sejarah. Esensialisme menganggap bahwa ada pengetahuan dasar yang penting dan tak lekang oleh waktu yang harus dipelajari oleh setiap siswa. Intinya, pendidikan itu harus mengajarkan hal-hal esensial yang menjadi fondasi bagi perkembangan intelektual seseorang. Menurut William C. Beckley, salah satu tokoh utama esensialisme, pendidikan harus fokus pada fakta-fakta dan keterampilan mendasar yang akan berguna sepanjang hidup seseorang. Beckley berpendapat bahwa pendidikan bukanlah sekedar mempersiapkan siswa untuk pekerjaan tertentu, melainkan membekali mereka dengan pengetahuan universal yang akan selalu relevan. Oke, kita masuk pada ciri-ciri pendidikan esensialisme. Ada beberapa ciri utama dari aliran esensialisme ini. Mari kita lihat satu persatu ya. Yang pertama, mata pelajaran inti. Fokus utamanya adalah pada mata pelajaran yang dianggap fundamental, seperti matematika, bahasa, sains, dan juga sejarah. Subjek-subjek ini dianggap sebagai pilar utama yang akan membantu siswa berpikir secara logis dan juga analitis. Yang kedua, peran guru. Dalam esensialisme, guru dipandang sebagai figur otoritatif di kelas. Guru berperan sebagai penyampai pengetahuan dan pengaruh disiplin. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa siswa memahami dan menguasai mata pelajaran inti tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu disiplin. Siswa diharapkan memiliki disiplin yang tinggi. Esensialisme percaya bahwa disiplin adalah bagian penting dari proses belajar, karena dengan disiplin siswa bisa lebih fokus pada pembelajaran. Yang terakhir yaitu pengetahuan yang tetap dan abadi. Esensialisme menekankan pada pengetahuan yang tak lekang oleh waktu. Artinya, kurikulum yang diajarkan harus bertahan lama, bahkan dengan perkembangan zaman. Ide ini mencerminkan pandangan bahwa pendidikan harus bersifat konservatif, dalam arti menjaga tradisi yang baik dan tidak mudah terpengaruh oleh tren. Oke, kita masuk pada tokoh-tokoh utama esensialisme. Selain William C. Beckley, beberapa tokoh lain yang juga berpengaruh dalam esensialisme adalah E.D. Hirsch dan Arthur Bester. Hirsch misalnya percaya bahwa untuk menjadi warga negara yang baik, seseorang harus memiliki pengetahuan dasar yang solid. Dia memperkenalkan konsep cultural literacy, yaitu bahwa semua siswa harus mengetahui hal-hal yang esensial dalam budaya dan sejarah mereka. Arthur Bester, seorang kritikus terhadap apa yang dia sebut sebagai pendidikan yang terlalu eksperimental, berpendapat bahwa pendidikan harus kembali pada pengajaran yang struktur dan disiplin. Menurutnya, pendidikan seharusnya bukan hanya tentang bagaimana belajar, tetapi tentang apa yang harus dipelajari. Kita kasih contoh penerapan esensialisme di sekolah. Bayangkan kalian sedang berada di sebuah kelas yang menggunakan pendekatan esensialisme. Di sini, kurikulum akan terstruktur dan fokus pada pengajaran topik-topik inti. Misalnya di pelajaran matematika, siswa akan belajar tentang konsep-konsep dasar seperti aritmatika dan aljabar. Begitu juga dengan sains, di mana siswa akan mempelajari hukum-hukum dasar fisika atau bisa juga biologi. Guru akan memberikan ceramah dan tugas-tugas yang terarah, dan siswa diharapkan untuk mengikuti instruksi dengan disiplin. Selain itu, ada ujian berkala yang digunakan untuk mengukur pemahaman siswa tentang materi yang diajarkan. Sekarang mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa sih harus fokus ke hal-hal yang sudah ada sejak dulu? Nah, menurut para esensialis, menguasai dasar-dasar ini penting untuk menghadapi tantangan dunia modern. Tanpa pemahaman yang kuat terhadap mata pelajaran inti, siswa mungkin kesulitan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Meskipun banyak pendukungnya, esensialisme juga mendapat kritik. Salah satu kritiknya adalah bahwa pendekatan ini dianggap terlalu kaku dan kurang memberikan ruang bagi kreativitas ataupun inovasi.
Beberapa orang berpendapat bahwa dunia pendidikan harus lebih fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, terutama dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat. Selain itu, beberapa ahli seperti John Dewey, yang merupakan tokoh dari aliran progresivisme, mengkritik esensialisme karena kurang mempertimbangkan pengalaman dan minat siswa. Menurut Dewey, pendidikan seharusnya membantu siswa menemukan cara belajar yang lebih relevan dengan kehidupan mereka. Kita masuk pada kesimpulan, kenapa sih esensialisme masih penting? Nah, meskipun ada kritik, esensialisme tetap penting karena memberikan fondasi yang kuat bagi siswa. Dalam dunia yang terus berubah, memiliki pemahaman yang kokoh tentang ilmu-ilmu dasar tetap relevan. Esensialisme juga mengajarkan nilai-nilai disiplin, kerja keras, dan ketekunan yang merupakan kualitas penting di dunia profesional. Jadi, meskipun mungkin ada pendekatan lain dalam pendidikan, esensialisme memberikan perspektif yang jelas tentang pentingnya pengetahuan inti dalam membentuk individu yang siap menghadapi masa depan. Nah, itulah pembahasan kita tentang esensialisme dalam pendidikan. Aliran ini memberikan kita wawasan tentang pentingnya kembali ke dasar dalam proses belajar. Jadi, kalau kalian punya pertanyaan atau topik lain yang ingin dibahas, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe supaya nggak ketinggalan video-video pendidikan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.